Apa kabarnya? Tentunya kita luar biasa karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam segala perkara kehidupan kita, Tuhan itu yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, seperti Raja Wali yang naik terbang bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian penyembahan kita, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badan menerbang. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badan menerbang. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih, Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perisai kami Yesus, sebab Kau Allah yang berkuasa, Kau menjaga menolong kami Yesus. Terpujilah nama-Mu, besar setiamu Yesus, ajaib. Sebab Kau layak Tuhan, terima pujian kami. Kau Allah yang hidup, syukur, terima kasih, terima kasih, oh Tuhan. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi, nyanyi pujian bagi Dia, nyanyi pujian bagi Tuhan, karena Engkau Tuhan, karena Dia adalah Raja yang layak kita agungkan, kita puji, kita sembah di atas segala-galanya. Nyanyi pujian, haleluya. Namamu
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita kembali menaikkan pujian penyembahan kita. Yang terutama di dalam hidup ini adalah memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menghormati perintahnya Tuhan, mencari Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Karena itu Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, yang kami kasihi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan itu sangat mencintai kami Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk kami orang-orang berdosa ini, supaya kami mendapatkan surga yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami pun mencintai Tuhan sebagaimana Tuhan mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena perkara yang ajaib Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Tapi kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami boleh kuat sampai hari ini Tuhan, karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, menopang kehidupan kami. Tiba waktunya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam di kaki Tuhan, mengambil bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami, bagian yang tidak pernah bisa hilang oleh apapun juga, dan bagian itu akan kami bawa pulang ketika kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar kami bisa menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, shalom saudara, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali lagi kita beribadah lewat ibadah online ini. Dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua, bahkan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Nah saudara-saudara, meskipun kita pada sore hari nanti kita akan beribadah kepada Tuhan di gereja, tapi pagi hari tetap ada ibadah online untuk sama-sama jemaat Tuhan yang tidak bisa beribadah oleh karena sesuatu, ada yang punya anak dan lain, ada yang tua-tua, dan mereka juga akan ikut menikmati akan ibadah online. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema minggu ini yang saya sampaikan di luar konteks, bisa tema kita adalah menggunakan senjata Allah. Dan pada saat ini saya akan menyimpang sedikit dengan tema kita, tetapi tetap kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema yang saya sampaikan pada saat ini memilih bagian yang terbaik, dan Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan. Sekali lagi, memilih bagian yang terbaik dan Tuhan memperhatikan. Nah, saudara-saudara, saya akan ambil di dalam satu perikop, kita akan belajar tentang satu peristiwa di sini, di mana di dalam Injil Lukas tentang peristiwa tentang Maria dan Marta. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 mulai sampai ayat yang ke-42. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara simak di rumah saudara, kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sampai di situ firman Tuhan yang saya sampaikan. Nah, kisah ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan kita ada begitu banyak hal-hal yang kita harus petik di sini. Ada begitu banyak perkara-perkara rohani yang perlu kita pelajari di sini. Nah, kita melihat ada dua perempuan yang diceritakan di sini, yaitu Marta dan Maria. Nah, di sini tidak dijelaskan kampung apa. Nah, kalau di dalam Injil Yohanes itu benar-benar dijelaskan bahwa itu kampung ini bernama Betania. Sekali lagi saya katakan, kampung ini bernama Betania. Nah, kalau saya pelajari akan kitab dari Injil Lukas dan Injil Yohanes, kalau kita perhatikan bahwa ternyata keluarga Maria ini Yesus sangat mengasihi mereka. Yesus sangat mengasihi mereka. Dan keluarga ini begitu peduli terhadap Tuhan. Nah, sekalipun kalau kita lihat pelayanan kedua perempuan itu berbeda. Nanti kita lihat sikap mereka ketika mereka menghadapi suatu masalah, apa reaksi mereka? Kalau kita lihat di sini, kita sudah baca tadi bahwa
ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, ya, sebuah kampung. Kemudian seorang perempuan bernama Marta menerima dia. Nah, saudara, menerima, kata menerima di situ ada satu sambutan yang luar biasa, ya. Ada satu sambutan yang boleh dikatakan sambutan yang sangat sambutan yang begitu meresponi. Dia respon akan Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat bahwa mereka benar-benar mengasihi Tuhan, mereka benar-benar cinta akan Yesus. Dan kalau kita lihat, ternyata Yesus sering datang di tempat itu. Kalau Yesus ada di Betania, Yesus ada di tempat itu, saudaraku. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di tempat itu, kita melihat Marta menyambut dengan sukacita. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan Maria. Marta, dia menyambut, ya, dia menjamu Yesus dengan perkara-perkara jasmani. Ya, apakah salah? Oh, tidak. Tidak salah. Ya, pelayanan Marta itu adalah pelayanan yang bagus. Tetapi kalau kita lihat Yesus, ya, pelayanannya dia pernah berkata begini, makananku itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Makananku melakukan kehendak Bapa. Jadi pelayanan Yesus itu bukan perkara jasmani. Pelayanan Yesus itu perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang mengandung suatu kekekalan. Perkara-perkara yang membuat kehidupan manusia itu memiliki suatu pengharapan. Ya, saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa ternyata, ya, bukan salah, tetapi kita melihat di sini ada sesuatu yang berbeda. Kalau kita lihat di sini, ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataan Tuhan. Jadi ada berbeda, ya. Berbeda sekali pelayanan Maria dan pelayanan Marta. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ya. Sibuk melayani. Jadi memang dia ingin menjamu Yesus dengan perkara-perkara jasmani. Dia memberi yang terbaik. Ya, dia memberi yang terbaik. Dia masakin ini, dia masakin ini. Pokoknya dia dia memberikan yang terbaik, ya. Tetapi yang Tuhan inginkan kepada Marta, bahwa yang Tuhan rindu supaya Marta tinggalkan sejenak, ya. Tinggalkan sejenak. Yang Tuhan rindu seperti Maria, ya. Maria itu dia memilih sesuatu yang terbaik, ya. Seperti tema kita, memilih bagian yang terbaik. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan, ya. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, sudahkah saudara, ya, memilih bagian yang terbaik, ya, yaitu apa? Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan akan janji Tuhan, mendengarkan akan pesan-pesan Tuhan. Karena apa? Di balik pesan Tuhan, lihat firman Tuhan, ada sesuatu pemulihan, ada satu kekuatan, dan ada sesuatu hal yang perlu, ya, untuk apa? Ke depan, saudaraku. Nah, ke depan. Tetapi kita melihat di sini ternyata Marta ini dia sibuk sekali dengan pekerjaan-pekerjaan jasmani. Tadi saya sudah katakan bukan berarti dia salah, tetapi seharusnya Marta dia memilih seperti Maria. Dia duduk, ya, kalau dikatakan di sini di ayat yang kedua, bagian B, Maria itu duduk dekat kaki Yesus, kaki Tuhan, dan terus mendengar perkataannya. Ya, Yesus itu dia pergi, dia memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari lorong ke lorong, ya, dusun ke dusun. Dia selalu menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan
yang memberikan suatu kekuatan kepada orang-orang pada waktu itu. Ya, mendengarkan suara Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan. Ada dua hal yang perlu saudara perhatikan, yang Tuhan peduli, yang Tuhan inginkan di hari-hari ini, apalagi di hari-hari sulit ini, di masa-masa yang sangat boleh dikatakan ya, dunia yang kita sedang jalani ini masa-masa yang sangat sulit sekali. Beberapa kali yang saya katakan masa-masa yang sangat mencekam. Dengan adanya peristiwa yang sudah terjadi ini, belum lagi dengan yang lain, belum lagi dengan kesulitan-kesulitan yang sudah terjadi. Saudara, untuk kita mengalami kekuatan, untuk kita mengalami akan kekuatan iman, kita harus duduk di bawah kaki Tuhan. Kita harus mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Jangan terlalu sibuk. Ya, boleh kita sibuk. Ya, boleh sibuk. Ya. Begitu banyak orang percaya hari-hari ini sibuk terhadap perkara-perkara jasmani. Ya, sibuk. Ya, tidak mau melibatkan diri untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Terlalu sibuk, saudaraku. Ya, apalagi kalau di kota ini ya, di kota besar ini orang terlalu sibuk. Ya wajar ya. Nah, di desa pun sibuk, saudaraku ya. Orang nyangkul, orang pas pagi-pagi sudah bangun pagi ya. Kalau waktu saya masih di kampung ya, orang tua saya apalagi zaman kalau mengolah tanah, orang tua saya sudah pergi ke kebun ya. Ya, pagi-pagi sudah berangkat untuk apa? Mencangkul, saudaraku ya. Mencangkul. Sama-sama sibuk, di desa sibuk, apalagi di kota sibuk. Tetapi jangan lupa, saudara harus tetap memposisikan sebagai Maria, tetap memprioritaskan Tuhan sebagai hal yang utama. Ada amin? Nah, ketika saudara menghadapi suatu masalah, ketika saudara menghadapi ya problem dalam kehidupan kita, Tuhan pasti peduli. Ya, Tuhan pasti peduli. Ada amin, saudaraku? Ya. Tapi kita melihat di sini, malah Marta begini, Tuhan, ya kalau kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya, ya, ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani diri sendiri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi kita melihat ada sifat, ya kalau saya katakan, kalau perhatikan, ada sifat iri ya. Boleh dikatakan sifat iri. Ya. Oh, saya sibuk di dapur, malah ya Maria sibuk mendengarkan perkataan Tuhan. Kita melihat ya, perempuan ini saudara-saudara ya, dia duduk ya, dia menghormati benar, dia tidak duduk bersama Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini, perhatikan baik-baik ya, Maria itu duduk merendahkan diri, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian dia terus ya katakan kalau kita lihat di sini ya. Di dalam ayat yang ke-39, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus ya. Jadi kalau berbicara terus itu dia tidak menoleh. Ya. Dia tidak melihat kiri kanan. Tetapi dia terus fokus mendengarkan suara Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan. Artinya apa? Mendengarkan firman Tuhan yang hidup, yang memberikan pemulihan, yang memberikan kekuatan kepada siapa? Kepada Maria. Tetapi sayang, Marta tidak seperti Maria yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Malah dia mempersalahkan Maria. Ya. Mempersalahkan Maria. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi ayat 41, tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu banyak perkara. Engkau khawatir perkara-perkara hal jasmani. Ya, perkara hal jasmani. Hanya satu saja yang perlu. Yesus berkata kepada Marta, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini apakah saudara memilih bagian yang terbaik hari-hari ini? Ya. Apakah setengah-setengah? Ya. Kalau saudara memilih yang bagian yang terbaik,
utama ke Tuhan. Saya percaya, saya yakin 100% kalau di hari-hari ini yang sulit, hari-hari yang sangat mencekam ini, kalau saudara memilih bagian yang terbaik, fokus kepada Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, maka apa? Saya percaya Tuhan pasti akan peduli kepada kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti peduli. Ada amin, saudaraku? Nah, kita melihat, ya, memang kalau saudara perhatikan ayat ini, cuma sampai di situ, tidak dijelaskan apakah Marta, dia ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Marta, apakah Marta meresponi atau tidak? Ya, meresponi apa tidak? Ya, tidak dijelaskan selanjutnya. Tetapi ini suatu peringatan buat kita sebagai hari-hari ini, ya. Mari saudara-saudara, mari kita fokus, mari kita tetap mendengar. Sesulit apapun, ya. Orang Jawa bilang sesoro apapun, ya, sesoro, ya, saudara, ya. Sesoro apapun yang kita hadapi, tetap apa? Firman Tuhan menjadi prioritas utama kita. Duduk di bawah kaki Tuhan menjadi prioritas hidup kita. Kenapa? Di situ adalah jawaban Tuhan. Berkali-kali saya katakan, Daud ketika menghadapi kesulitan, Daniel ketika menghadapi ancaman, Sadrak Mesak menghadapi ancaman, apa? Mereka tetap memposisikan hidup mereka untuk mencari Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Amin. Jadi kita melihat Maria telah memberikan yang terbaik, ya, memilih bagian yang terbaik, yang apa? Yang tidak bisa diambil daripadanya. Kita melihat firman Tuhan itu, ya, harta yang sangat indah itu, harta yang berharga itu adalah firman Tuhan. Lewat Yesus sampaikan, itu tidak bisa diambil dari siapapun, sekalipun itu setan, tidak bisa. Amin, saudaraku. Sebab itu mari kita fokus, ya, mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lanjut, ya. Perhatikan di sini, ya. Kemudian sikap Maria terhadap Yesus. Ya, maksudnya sikap keluarga Maria terhadap Yesus, ya, ketika menghadapi suatu persoalan. Ya, saya catat di sini, ya. Perhatikan, Yesus dan murid-muridnya tiba di suatu kampung, ya, bernama menerima dengan sukacita. Tadi saya sudah katakan, Marta suka melayani Yesus dan murid-muridnya dan saudaranya. Maria menyambut dengan sukacita dengan apa? Duduk di bawah kaki Tuhan, ya. Tadi saya sudah katakan. Nah, kemudian kalau kita pelajari di dalam Injil Yohanes, ya, dijelaskan bahwa ternyata mereka mempunyai saudara laki-laki yang namanya Lazarus. Tetapi kalau kita pelajari di sini di dalam Injil Lukas, Lazarus tidak ada di tempat, tidak ada bersama-sama dengan mereka, cuma 2 orang ini. Mungkin Lazarus ini sebagai tulang punggung, ya, keluarga, ya. Ya, tidak dijelaskan apakah mereka menikah atau tidak, ya. Tetapi mungkin, ya, menurut tafsiran Lazarus ini adalah menjadi tulang punggung, ya. Dan kalau saya percaya, saya lihat di sini ternyata keluarga ini merupakan orang yang berada. Kenapa? Karena apa? Di dalam Injil Yohanes ternyata Maria itu, ya, dia beberapa kali, ya, mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Berarti mereka cukup berada. Mereka cukup berada. Jadi mungkin, ya, kemungkinan, ya, ini mungkin, ya, saudara-saudara, ya. Jadi Lazarus dia, ya, sedang ada di tempat lain untuk apa? Mencari nafkah, ya, mencari nafkah. Nah, saudara-saudara, jadi kita melihat sikap kedua ini sekali lagi berbeda. Yang satu sibuk melayani hal jasmani, sibuk. Yang kedua, dia selalu duduk dekat Yesus dan mendengarkan suara Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kita melihat di sini, ya. Tadi saya sudah katakan, sikap yang seperti ini dibutuhkan setiap anak Tuhan. Di akhir zaman ini, yang Tuhan butuhkan, ya, untuk apa? Yang dibutuhkan setiap orang percaya di akhir zaman ini,
yaitu apa? Merendahkan diri, ya, dan mendengarkan firman Tuhan, dan itulah yang mengubah hidup saudara dan memberikan solusi dalam hidup kita ketika saudara dan saya menghadapi situasi yang sulit. Itu realitas saudaraku. Siapapun saudara, siapapun kita, pasti perjalanan hidup kita pasti mengalami akan kesulitan hidup kita. Pasti mengalami jalan buntu, atau pasti mengalami sesuatu hal yang mungkin kita tidak mau. Tetapi mau tidak mau, kita pasti akan alami. Tetapi kalau kita ada firman, ya, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita hidup sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, kita mengalami suatu kekuatan, bahkan pun Tuhan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Nah, saudara, kita lihat, perhatikan baik-baik, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, setelah bagian yang kedua, bagian pertama tadi, ya, respon ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di Injil Lukas tadi pasal yang ke-10 tadi. Nah, kita melihat bagian yang kedua, ternyata berkelanjutan, ya. Kita lihat bagian yang kedua, reaksi keluarga Maria ketika hadapi persoalan. Kalau kita buka di dalam Injil Yohanes, perhatikan, Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Nah, ini ayatnya begitu panjang, tapi saya sudah ringkas. Injil Yohanes pasal yang ke-11, mulai ayat 1 sampai 44. Nah, kita lihat di sini, kisah ini menceritakan bahwa Lazarus sedang sakit keras. Sakit keras, ayat 1, di situ dijelaskan, ada seorang, Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi rupanya sudah dijelas bahwa ternyata mereka mempunyai saudara laki-laki, yaitu Lazarus. Dan Alkitab berkata bahwa Lazarus sakit keras, ya. Dan ayat yang kedua rupanya, kalau kita baca di sini, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus, kaki Tuhan, dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 10, bisa jadi waktu Maria duduk di bawah kaki Yesus, Maria memang tidak dicatat, tetapi Maria meminyaki sebagai tanda ucapan syukur dia mendengarkan suara Tuhan, ya. Dia duduk di dekat kaki Yesus. Rupanya, ya, tidak cukup dengan itu, tetapi dia meminyaki kaki Yesus dengan apa? Minyak mur, ya. Minyak mur yang sangat mahal. Minyak mur. Dia pernah, berarti dia sudah pernah, ya, meminyaki kaki Yesus. Minyak mur yang sangat mahal, ya. Kita melihat sebagai suatu ungkapan kasih kepada Allah, bukan sekedar saya mengasihi. Ada orang berkata begini, ya, saya cinta engkau, saya mengasihi, tapi tidak pernah berkorban di gereja. Itu nol putul, saudaraku, ya kan? Nol putul, ya. Tidak pernah berkorban. Saya cinta Yesus, ya, Tuhan tolong. Tetapi ya, orang Manado bilang cereknya, ya, meditnya, orang Jawa bilang, ya. Orang Manado bilang sesel, ya. Saudara-saudaraku, cek meditnya. Tetapi kita melihat Maria ini, dia tidak segan-segan memberikan minyak mur itu. Minyak mur itu mahal sekali, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya, dia begitu cinta kepada Yesus sehingga apa? Dia rela, ya, mengurapi Yesus dengan apa? Dengan minyak yang mahal. Uniknya apa? Ya, kita lihat di sini uniknya, dia mengurapi, ya, dengan rambutnya. Dia menyekanya, kemudian dia mengurapi dengan apa? Rambutnya. Luar biasa, saudaraku, ya. Kerendahannya itu, ya, sikapnya untuk ketundukannya kepada Tuhan. Ya, dia menyekanya dengan rambut. Itu tanda suatu kerendahan hati dan mengasihi Tuhan. Dia memberi yang terbaik untuk Tuhan, ya. Sangat mahal, sangat mahal. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah kita sudah memilih bagian yang terbaik buat Tuhan? Ayat yang ke-6 kita melihat di sini, ayat yang ke-6 di Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6.
Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, ya. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Kalau kita lihat di sini ayat yang ke-6, ya. Yesus mengasihi, ya. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Kemudian ayat yang ke-14 di situ dikatakan, ya, perhatikan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi ke seberang padanya. Jadi Yesus memang sengaja tidak hadir waktu itu, padahal sudah disampaikan berita bahwa cepat datang, Lazarus sedang sakit keras. Tetapi Yesus menunda-nunda. Dengan satu maksud apa? Ada satu pelajaran yang Yesus berikan kepada siapa? Kepada Marta. Ya, kepada Marta. Bagaimana sikapnya ketika dia menghadapi suatu persoalan. Ini anak laki-laki loh, menghadapi suatu persoalan. Ya, sakit keras. Ya, perhatikan di sini ayat yang ke-20 sampai 8. Reaksi Marta kita lihat dengan singkat saja. Jadi kita melihat, ya, Marta itu memang waktu dia menghadapi masalah keluarga mereka, jadi Marta itu mengalami suatu kesedihan. Kesedihannya itu begitu mendalam, saudaraku. Ya. Tetapi kalau kita melihat di sini, di dalam ayat yang ke-28, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 32. Maria ketika Yesus hadir, dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Ya, beda kan saudara ya? Beda dengan Marta. Marta tidak ditulis dia datang merendahkan diri. Dia cuma datang merengek, ya. Tuhan, ya. Yesus, kalau engkau datang, Lazarus tidak akan mati, ya. Tapi kita melihat berbeda dengan Maria. Maria datang dengan, memang dia sedih. Ya, memang setiap kematian, setiap ada yang dipanggil, pasti sedih, saudaraku. Tapi kita melihat sikap Maria itu begitu berbeda. Jadi posisinya waktu Injil Lukas pasal 10, dia tetap masa senang pun dia tetap merendahkan diri, duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu teruji, saudaraku. Teruji. Ketika juga Marta menghadapi masalah, Lazarus dipanggil Tuhan, posisinya dia di dalam ayat 28 sampai 32 kalau saudara baca di situ, Maria datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Amin, saudaraku. Tersungkur. Ya. Ya. Dia menyembah Tuhan, sikapnya menyembah Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita hadapi, mau senang mau kita bersuka cita, maupun yang kita dalam kesulitan, dalam persoalan, posisi kita tetap seperti Maria. Ada amin? Tetap kita merendahkan diri tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan. Yang luar biasanya kita lihat di sini. Ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Kita baca di sini. Ayat yang ke-33 Injil Yohanes pasal 11. Perhatikan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dengan dia, maka masuklah itu dia memang tersentuh hatinya. Ya. Dia begitu melihat bukan karena orang-orang Yahudi yang menangis, bukan Maria, tetapi sikap Maria itu dia tersungkur dan menangis, ya. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Yesus. Ya, luar biasa. Ya. Kalau kita lihat di sini ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35 di situ. Ya. Dia terharu menangis karena Maria menangis dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan cari di hari-hari ini. Ada amin, saudaraku? Inilah yang Tuhan inginkan. Ya. Ini yang Tuhan inginkan di gereja akhir zaman ini, ya. Tuhan mau cari orang-orang yang peduli kepada Tuhan.
Tuhan mau cari orang-orang yang sungguh-sungguh tetap merendahkan diri di masa-masa sulit hari ini, saudaraku. Ya. Amin, saudaraku. Kemudian kalau kita baca ayat 36 ya, perhatikan ayat 30, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara berkata, ia memelekan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya, kemudian maka masuklah pula hati Yesus, lalu pergi ke kubur itu. Adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ya, kalau kita lihat di sini ya, Yesus ya, dia menangis. Dia menangis. Dia sedih. Baru itu kali kita melihat ketika Maria. Bukan karena Lazarus mati, tidak. Ya. Bukan karena Lazarus mati dia menangis, tidak. Ya. Tetapi kita melihat posisi Maria itu. Posisi Maria. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan peduli. Hati Tuhan itu tersentuh. Ya, saya sudah pernah berkata kepada saudara beberapa bulan yang lalu, ketika Raja Hizkia jatuh sakit, ya perhatikan, ya dia begitu merendahkan diri, ya dia merendahkan diri benar ya, tetapi hati Tuhan itu tersentuh dan Tuhan mendengarkan doanya. Amin, saudaraku. Tuhan mendengarkan doanya, ya Tuhan mendengarkan doanya. Maka menangislah Yesus. Kalau kita perhatikan itu, ya luar biasa, terharu ya, terharu dengan sikap Maria itu, ya luar biasa. Kalau saya pelajari luar biasa ya, kok dia bisa tersentuh hatinya, ya karena apa? Sikap Maria itu, ya tidak berubah, ya tidak berubah. Ya, dan apa saudaraku, kalau saudara lihat di sini, ya, kalau saudara perhatikan di sini, perhatikan, baca ayat selanjutnya. Meskipun sudah 4 hari, Tuhan suruh membuka kepada orang-orang, buka kubur itu, buka batu itu, ya kepada orang-orang yang hadir. Tuhan ingin menyatakan satu kemuliaan, ya Tuhan ingin membuat sesuatu hal yang luar biasa supaya orang lihat bahwa Yesus yang mereka lihat itu bukan saja penyembuh, bukan saja membuat hal yang terhebat, tetapi mereka melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup mengadakan segala perkara. Ada amin, saudaraku? Nah, kita melihat, ya akhirnya mujizat Tuhan terjadi, Lazarus dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan. Luar biasa. Nah, kita lihat perkara yang ketiga, hal yang ketiga, ya, reaksi keluarga Maria dan Marta dan Lazarus ketika Yesus menyatakan kemuliaannya. Kita baca ya di dalam pasal yang ke-12 ya. Ya, dengan singkat saja pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 6 ya. Ayat 1 sampai yang ke-8 kita lihat. 6 hari sebelum Paskah. Kita lihat di sini. 6 hari sebelum Paskah. Paskah itu ya berbicara tentang digenapi ya, firman Tuhan digenapi bahwa Yesus akan disalib ya. Di Betania keluarga Maria mengucap syukur ya, mengundang Yesus ya, sedangkan Lazarus turut bersama-sama dengan Yesus untuk mengucap syukur. Ya, satu ucapan syukur. Kita lihat ya. Orang-orang yang sudah ditolong, orang yang sudah ya memiliki mujizat ya, menikmati mujizat Tuhan. Satu hal yang Tuhan inginkan, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengundang Yesus. Ya, bukan sekedar mengundang Yesus. Memang kalau kita lihat Marta tetap melayani Tuhan. Ya. Melayani sikapnya. Tapi kita melihat di sini ya. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga pasal yang ke-12. Luar biasa. Ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu ya. Ya. Kalau dia yang lain minyak mur ya.
minyak narwastu yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut, dan baunya minyak semerbak di seluruh rumah itu. Salah satu ucapan syukur mengundang Yesus. Saya percaya Yesus juga ada di tempat ini. Dia tetap menyampaikan akan firman Tuhan. Pasti dia berbicara tentang Paskah ini, ya, 6 hari sebelum Paskah. Luar biasa, saking cintanya, ya, melekatnya kepada Yesus. Maka apa? Dia mengambil harta itu yang berharga, minyak narwastu, ya, minyak narwastu yang sangat mahal, ya, untuk apa? Meminyaki kaki Yesus. Ya, itu apa? Berbicara dia menyekanya dengan rambutnya, ya. Sikap Maria sudah terbiasa dengan apa? Dengan menghormati Tuhan dan memberi minyak yang begitu mahal. Nah, kalau kita mempunyai sikap yang terbiasa terus, maka apa? Kita semakin hari kita lihat gaya kita kepada Yesus, gaya hidup kita senantiasa apa? Memberi yang terbaik, ya, memberi yang terbaik, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, ayat yang ketujuh kalau kita lihat di sini, ya, di situ biarkan Maria melakukan, mengingat apa? Hari penguburanku, saat Yesus akan ditangkap, disiksa dan disalibkan. Bautnya tetap harum. Ada amin, saudaraku? Kalau kita lihat, luar biasa, ya. Ya. Jadi saudara-saudara, jadi Maria itu melakukan hal yang terbaik, dan untuk apa? Mengingat hari penguburan Yesus. Ya, dan kita melihat ketika Yesus, ya, disalib, disiksa, sebelum dia disalib, dia disiksa, darahnya menetes. Ya, kalau berbicara darah kan itu seperti baunya beda, ya. Ya, kalau saudara cium bau darah, ya. Kalau kita melihat di sini, meskipun dia sudah banyak meneteskan darah, tapi ingat baik-baik, ya, karena kita lihat minyak narwastu itu lama hilangnya harumnya, dia tetap berbau harum, saudaraku. Amin, saudaraku. Dan mengingat kembali, dia tetap harum meskipun dia sudah meneteskan darah yang begitu banyak, tetapi harumnya tetap tercium di mana-mana. Nah, saudara-saudara, sebagai kesimpulan firman Tuhan yang saya sampaikan, jadilah seperti Maria. Tuhan pasti peduli. Apapun yang kita hadapi, tantangan, ujian, pencobaan, bahkan pun kita menghadapi sekalipun tekanan hidup, tapi kalau kita belajar seperti Maria, dia memilih bagian yang terbaik, maka saya percaya Tuhan pasti akan peduli, Tuhan pasti akan melihat seperti Maria, ya, seperti Maria. Dan luar biasa, hati Tuhan tersentuh sampai dia menangis, ya, sampai dia menangis. Maka menangislah Yesus. Bagaimana dengan saudara? Saudara harus memberi yang terbaik buat Tuhan hari-hari ini. Sekalipun sulit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya firman Allah yang kami sudah dengar, hamba beritakan, memberikan kekuatan yang baru kepada kami semua. Biarlah kami menjadi sikap seperti Maria. Dia memilih bagian yang terbaik. Dia duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan suara Tuhan. Dan itu yang membuat dia tetap mempunyai suatu kekuatan dan tetap memposisikan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Ketika masalah boleh terjadi dalam kehidupan mereka, maka Tuhan peduli apa yang mereka hadapi, Tuhan. Begitu juga dengan kami hari-hari ini. Tuhan peduli buat kami semua ketika orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan, duduk kaki Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami hadapi, Tuhan pasti mendengarkan akan apa yang kami hadapi hari ini, Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat GPD Immanuel. Apapun yang mereka hadapi, tantangan yang hadapi, mereka tetap sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban berat, Engkau memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati pemerintah kami, negara kami yang kami cintai. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, bahkan pun pemerintahan terendah sekalipun, biar Engkau tolong dimanapun saja mereka berada, supaya mereka dapat menjalankan akan pemerintah ini dengan takut akan Tuhan. menghadapi COVID-19 ini, Tuhan tolong, supaya kami semua serahkan kepada Engkau. Dan
biarlah semua ini berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya kami sudah diberkati minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita, kemenangan mulai ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama kita berdoa berkat, ya. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.